Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniadi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview box filter talang milik saya. Jadi kemarin saya upload video tentang memberi makan ikan dengan jangkrik, dan banyak sekali di situ komentar yang menanyakan ini tank berapa, tank ukuran berapa. Dan satu lagi, ini airnya kok bening banget, pakai media apa saja. Jadi mari kita review. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk stay di channel kita. Oke, langsung saja kita ke videonya. Sekarang kita masuk ke mode pertanyaan yang pertama. Ini tank ukuran berapa? Jadi di sini banyak sekali ya yang bertanya kemarin itu. Kalau saya hitung-hitung lebih dari 20-30 pertanyaan yang menanyakan ini tank ukuran berapa. Jadi jawabannya ini adalah tank ukuran panjangnya 80, lebarnya 40, dan tingginya 40. Jadi cukuplah untuk ikan Oscar 4 ekor di dalamnya. Untuk kategori ikan Oscar dewasa. Sedangkan kalau untuk ikan Oscar masih kecil, muatlah ya sekitar 10-15 ekor. Jadi di sini kemarin banyak juga yang bertanya, tank sebesar ini kira-kira muat berapa ekor ya? Kalau untuk ikan Oscar yang masih kecil itu muat sampai 50 ekor ya, untuk kategori 2 jari atau ukuran jempol. Sedangkan untuk ikan Oscar dewasa cukup 4 ekor atau 6 ekor ya. Di sini saya sarankan untuk berpasangan. Kalau untuk 4 ekor, kalau berpasangan itu bisa diatur. Kadang kalau dia berantem ya kita nggak terlalu ribet ya. Biasanya berantem itu karena rebutan wilayah dan juga ada yang mau bertelur misalkan ya, seperti itu guys. Oke, lanjut kita ke box filternya. Jadi inti dari video ini adalah nge-review box filter ya. Ini media apa saja yang saya gunakan. Dan terus di sini ada juga yang bertanya kemarin, ini air yang turun dari box filter kok bisa deras turunnya gitu guys. Nah, jadi saya akan jawab gimana cara membuat air yang turun dari box filter itu deras seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah bikin aerator ya. Jadi teman-teman nggak usah bikin aerator karena di sini untuk oksigennya sudah melimpah ya. Karena air yang turun itu oksigennya melimpah ya, bisa dikatakan melimpah karena yang turun itu oksigen semua. Oke, jadi mari kita review box filter. Oke teman-teman, jadi ini adalah box filter yang saya miliki. Jadi isinya apa saja? Oke, kita copot dulu airnya, overheadnya kita copot dulu dan kita bongkar. Nah, di sini ada busa yang tidak berguna ya. Terus ada juga ini tidak berguna. Nah, di sini intinya guys. Intinya untuk penyaringan itu saya menggunakan busa ini guys, busa pencuci mobil. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini kotoran yang ada di dalamnya. Ini menyaring semua kotoran, baik kotoran yang ukuran besar maupun yang ukuran kecil. Jadi kita coba angkat ya. Kita coba angkat. Nah, seperti ini guys.
Nah, kalau kalian lihat di sini, nah itu kotorannya wadidaw banget guys. Nah, untuk busa yang di bagian luar ini tidak terlalu kotor karena di sini sudah disaring semua, baik yang kotoran yang besar maupun kotoran yang kecil. Jadi sudah aman ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau bongkar dulu. Bongkar busanya. Jadi saya akan perlihatkan semuanya ke teman-teman ya, biar nggak penasaran apa saja isi dari box filter saya. Kita bongkar dulu guys. Nah, oke. Jika sudah, kita lihat di sini ya. Di sini ada yang namanya batu apung. Ini saya taruh paling ujung biar enggak mengapung. Biar ada yang menghimpitnya dari atas. Nah, ini ada batu apung ya. Ini saya masukkan ke dalam jaring. Dan di bagian tengahnya ada karang jahe. Ini saya gabung dengan karbon aktif ya. Ini saya bikin dari arang ya. Arang yang saya cuci. Jadi digunakan untuk sebagai karbon aktif. Itu yang ketiga ya. Yang pertama batu apung, yang kedua karang jahe dan karbon aktif. Dan mari yang kita lihat yang ketiga. Di sini saya menggunakan ini guys. Kalau kalian tahu ini, nah ini namanya bioring ya. Bioringnya sudah masak ya. Dan ini juga hanya menggunakan 4 guys. Mulai dari batu apung, karang jahe, karbon aktif, dan bioring. Terakhir saya bikin bioring ya. Oke, jika sudah, kita lihat ke bagian output, ke dalam akuarium. Di sini saya menggunakan seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Kita bongkar dulu ya. Nah, ini guys. Nah, cara membuat air yang deras ke bawah itu gimana? Di sini saya membuat ada lubang ya. Kalau saya mengandalkan lubang ini saja, itu airnya tidak akan deras ke bawah. Jadi saya menggunakan yang seperti ini guys. Nah, kan kecil ya. Kalau kecil, lubang yang ke bawah pasti bakal deras ya air yang akan turun. Jadi saya buat seperti ini. Mengapa saya bikin huruf T seperti ini? Agar nantinya ketika air yang tersedot ke bawah tidak menimbulkan suara bising. Jadi saya bikin huruf T kayak gini guys. Nah, biasanya kalau kita masukkan ke sini itu bakal, kalau nggak ada T-nya ini, air akan berputar di sini menimbulkan suara bising ya, kayak suara zzz gitulah pokoknya. Jadi saya bikin yang T kayak gini guys. Jadi air nggak akan menimbulkan suara bising. Nah, jadi kita lihat hasilnya guys. Hasilnya itu seperti ini guys. Bening banget ya. Bening banget.
bagaimana nih menurut kalian? Sebenarnya sih eh, media yang saya gunakan itu sudah banyak digunakan di YouTube ya, tutorialnya sudah banyak di YouTube. Namun kalian bersikeras untuk mereview box filter saya, ya sudah, saya coba nge-review. Jadi itulah bahan-bahan yang saya gunakan untuk box filter saya, guys. Oh ya, yang di sini saya tidak menggunakan chamber-chamber ya, guys. Mengapa saya tidak gunakan chamber-chamber? Karena menurut saya itu chamber-chamber itu tidak terlalu penting menurut saya. Karena di sini saya menggunakan jaring ya. Jaring seperti ini. Jadi mudah diangkat. Ketika mau cuci tinggal angkat ya. Terus cuci. Jadi mudah. Kalau menggunakan chamber-chamber, kalau kita mau cuci, kotorannya akan menumpuk ya, menumpuk di bagian chamber-chamber tersebut. Nah, kalau ini tidak akan menumpuk, guys. Karena ketika ada kotoran yang ada di dalam filter, dia akan masuk ke dalam akuarium. Sedangkan setelah sampai di akuarium akan disedot lagi, guys. Terus masuk ke busa. Ya, akan disaring lagi di busa. Jadi intinya perputaran air yang ada di dalam box filter turun ke bawah. Kalau ada kotoran di atas, ya akan turun dan akan disedot lagi dan disaring di busa ini, guys. Busa pencuci piring ya. Ini kalau untuk pencuci piring yang kecil ya, yang kecil yang ini ya. Tapi saya menggunakan yang besar. Yang besar ini untuk mencuci mobil, guys. Nah, kalian bisa cari di toko-toko terdekat. Nah, kalau ini, mengapa saya pakai busa yang seperti ini? Memang busa seperti ini cepat kotor ya dan cepat melimpah airnya. Namun di sini saya sarankan kepada teman-teman setiap 3 hari atau 4 hari sekali wajib dicuci. Karena di sini kotorannya itu ya, baik kotoran yang besar maupun kotoran yang kecil akan tersaring di sini. Jadi kotoran yang mengalir tidak akan ada lagi yang namanya kotoran ya. Itu sudah murni disaring 100%. Pertama ini di atas, terus disaring lagi oleh busa ini, guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Airnya bening sekali ya. Oke, sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Karena saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jika saya tidak bisa menjawab, maka kita akan mendiskusikan. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.